Shalom millennials, welcome back to GC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom milenial. Kita ketemu lagi di GC Youth Online Service. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see.
it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah. Yay. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku
Shalom anak muda, hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan tema Who am I? Siapa saya? Sebuah pertanyaan yang simple tapi sulit dijawab sama banyak anak-anak muda. Pertanyaan simple yang banyak bikin anak-anak muda galau kalau ditanya Who am I? Banyak anak muda yang saat ini kurang atau bahkan nggak menyadari identitas dirinya. So hari ini penting buat kita menyadari Who am I? Kenapa? Karena bagaimana kita menyadari identitas diri kita itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kegagalan atau keberhasilan dalam hidup kita itu sangat ditentukan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Amsal 23 ayat 7a berkata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Waktu kamu mikir kamu adalah pribadi yang biasa aja, maka kamu akan jalanin hidup kamu juga biasa aja. Waktu kita mikir kok gue jelek ya, kok gue gendut ya, nggak ada yang mau, nggak menarik, maka kita akan bersikap dan memperlakukan diri kita sendiri seperti orang yang nggak menarik. Pada akhirnya beneran nggak ada cewek atau cowok yang mau deketin kita karena kita berperilaku atau bersikap seperti orang yang nggak menarik. So kalau hari ini kita menilai diri kita itu sebagai orang yang gagal, kita orang yang negatif, maka sepanjang hidup kita seperti itulah dirinya kita. Kita akan terus jadi orang yang minder, kita nggak bahagia, kita nggak happy sama kehidupan kita. So hari ini guys, gimana kita jalanin hidup kita itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mandang diri kita sendiri. Banyak orang yang menilai dirinya berdasarkan apa kata orang. Guys, dunia ini tuh luas banget. Orang itu hilir mudik ada di sekitarnya kita, dan mereka itu bebas menentukan atau menilai diri kita seperti apa. Mereka boleh aja nilai kita sebagai pribadi yang negatif. Tapi yang terpenting itu bukan apa kata orang tentang diri kita, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita menilai diri kita berdasarkan apa kata Tuhan dan apa tentang diri kita sendiri. Kalau kita punya gambar diri yang benar, mau orang bilang kita negatif pun itu nggak akan berpengaruh buat hidupnya kita. Mazmur 139 ayat 14, Daud bilang seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud bilang gini, jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya gini, bukan cuma sekedar tahu doang, atau bukan cuma sekedar apa kata orang tentang diri kita, tapi Daud bilang gini, jiwaku benar-benar menyadarinya. Pertanyaannya hari ini anak-anak muda, benarkah hari ini jiwa kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah pribadi yang berharga? Lihat Daud, orang yang sadar bahwa dirinya berharga, pasti cara hidupnya beda. Dan hasilnya pun beda. Daud jadi berkat buat banyak orang. Lihat Daud, mau hidupnya dihina orang seperti apapun, dia berkali-kali dijatuhkan orang, dihina sama banyak orang, tapi Daud itu gak pernah nyerah. Dan hal itu gak mempengaruhi hidupnya. Kenapa? Karena Daud tahu mau kata orang negatif pun, mau dia dihina orang seperti apapun, dirinya tetap berharga. Karena jiwanya benar-benar menyadari bahwa dia orang yang berharga. Kalau kita dihina sedikit baper, terus ketika kita berusaha meraih sesuatu, kita gagal, terus kita langsung judge diri kita, oh tuh kan gue orang yang gak berguna, tuh kan gue gak bisa apa-apa. Artinya gini, selama ini mungkin kita cuma tahu kalau kita berharga, tapi jiwa kita tidak benar-benar menyadari bahwa kita adalah pribadi yang berharga. So anak muda, hari ini aku mau ajak kita semua, yuk pandang diri kita sebagaimana Tuhan Yesus memandang dirinya kita. Kita lihat yuk apa kata Alkitab tentang diri kita. Buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Aku akan bacakan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So guys, ayat ini menggambarkan gini, kamu dan aku, kita semua itu adalah masterpiece-nya Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Banyak anak muda tuh yang salah menilai dirinya sendiri.
menilai dirinya sendiri berharga kalau dia cantik, kalau followersnya banyak, kalau populer, kalau pinter, kalau kaya, kalau misalnya bisa pakai baju yang branded. Guys, hari ini aku cuma mau bilang gini, kita itu berharga atau tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, nggak ditentukan oleh apa yang kita punya, dan nggak ditentukan oleh apa kata orang. Kita berharga karena memang kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Nggak peduli hari ini apapun yang kamu rasain tentang diri kamu, nggak peduli apapun penilaian orang tentang diri kamu, nggak peduli apapun kelemahan kamu atau apapun dosa yang udah kamu perbuat hari ini. Kenyataan bahwa Tuhan mati dan bangkit untuk kita semua itu udah lebih dari cukup untuk jadi alasan dan bukti kenapa kita itu berharga. Guys, di dunia ini nggak ada yang lebih mahal daripada sesuatu yang harganya sama dengan nyawa. Apalagi ini nyawa seorang pencipta langit dan bumi yang menebus hidupnya kita. So guys, coba lihat deh betapa berharganya hidupnya kita. So nggak ada satu alasan pun di dunia ini yang bisa gagalkan sebuah realita bahwa kamu itu adalah pribadi yang berharga. Aku mau bacain satu ayat. Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa pencuri di sini? Udah pasti iblis. Tujuan iblis itu adalah nyuri sesuatu yang berharga dalam hidupnya kita. Kenapa? Biar kita hidup dalam segala ketidaklimpahan. Waktu kamu percaya apa kata iblis bahwa kamu tuh gak berguna, kamu tuh orang yang gagal, oh kamu tuh gak secantik teman-teman kamu, oh kamu tuh gak populer, teman kamu aja cuma satu, oh kamu itu orang yang gak akan pernah bisa berhasil, oh kamu tuh orang yang beda deh sama cici kamu, sama kakak kamu gak sepintar mereka. Saat itulah, waktu kita percaya sama iblis, saat itulah iblis sedang mencuri kehidupannya kita. Iblis itu berusaha untuk curi iman kita. Dia berusaha untuk bikin kita percaya sama dia bahwa kita tuh gak berguna, kita adalah orang yang gagal. Kenapa? Iblis itu mau binasakan hidupnya kita dan dia gak mau kalau kita hidup dalam kelimpahan yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kita. Kita sering banget judge diri kita ketika kita belum bisa meraih sesuatu yang kita impikan. Ketika kita belum bisa raih sesuatu yang kita impikan, kita langsung judge diri kita, tuh kan gue orang yang gagal, tuh kan gue gak sepintar itu, tuh kan gue gak bisa berhasil. Hari ini aku mau bilang sama kita semua, siapapun kita, apapun keadaan kita hari ini, tidak ada satupun dari setiap kita yang merupakan produk gagalnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah gagal. So hari ini stop kita judge diri kita sendiri, stop banding-bandingin diri kita sama orang lain, stop iri sama kehidupan orang lain. Gak usah iri ketika kita ngelihat kehidupan teman kita atau orang lain lebih enak dari diri kita ketika kita buka IG, ketika kita lihat sosial media. Karena ketika kita iri sama orang lain, ketika kita judge diri kita, waktu kita bandingin diri kita sendiri sama orang lain, itu gak akan buat hidup kita tuh lebih baik. Daripada kita judge diri kita sendiri, lebih baik kita pertajam diri kita dan jadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. So hari ini jangan hakimi diri kamu gak berharga cuma karena kamu belum menyadari bahwa diri kamu tuh berharga. Tangan seorang pencipta langit dan bumi itu menciptakan kita loh. Bayangin gak sih, pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita. Berarti ada sesuatu yang luar biasa banget, ada satu karya yang amazing banget yang ada dalam diri kita. Aku mau sedikit kesaksian atau ilustrasi ya. Waktu itu aku pernah dikasih safir sama seseorang. Nah, waktu dia kasih safir itu ke aku tuh ngerasa kok kayaknya biasa aja ya safirnya, dan aku ngerasa kok kayaknya nggak berharga. Aku juga kayak ya udah aku masukin aja ke laci karena aku nggak ngerasa safir itu berharga. Sampai someday ketika aku pergi ke toko perhiasan, pas banget aku bawa safir itu, dan waktu toko perhiasan itu ngelihat safir itu dan dia bilang ini safirnya bagus banget, safirnya jarang loh ada yang punya seperti ini. Dan waktu orang itu ngomong seperti itu, aku baru sadar, wow, ternyata safir yang aku punya selama ini
berharga ya. Ternyata dia mahal harganya. Dan saat aku dengar pernyataan seperti itu, di situ pola pikir aku berbeda dan aku jadi bangga mempunyai safir itu. So guys, gini, bagaimana aku melihat safir itu pertama kali, itu mirip sama kebanyakan anak muda melihat hidupnya. Banyak anak muda yang ngerasa, oh kok gue orang yang gagal ya, gue gak berharga, gue gak bisa apapun. Terus gak happy sama hidupnya, gak happy sama apa yang Tuhan kasih dalam kehidupannya, karena dia ngerasa dirinya gak berharga. Tapi gini, waktu kita sadar betapa berharganya diri kita, waktu kita sadar betapa mahalnya diri kita, pasti kita akan memperlakukan diri kita itu beda banget. Kita akan ngelihat hidup kita dengan pola pikir yang berbeda dan kita akan jauh lebih happy menjalani kehidupan ini. Guys, jangan terus mau ditipu sama iblis. Iblis itu emang tujuannya itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupannya kita. Biar kita itu hidup dalam ketidaklimpahan. Tapi hari ini Yesus datang itu untuk memberikan kita kehidupan yang bukan biasa aja loh. Tapi Tuhan datang itu untuk memberikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bukan dalam hidup yang biasa aja atau bahkan dalam kegagalan, tapi Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan hidup dalam kelimpahan. Makanya hari ini jangan kasih iblis kesempatan untuk merusak gambar dirinya kita. Iblis itu akan terus berusaha untuk merusak gambar diri kita. Kenapa? Karena iblis tahu kamu tuh sangat berharga di matanya Tuhan. Dan kalau sampai kita menyadari hal itu, maka itu akan bahaya banget buat iblis. Kita akan bangkit jadi pribadi yang maksimal dalam Tuhan dan kita akan jadi berkat. Bukan cuma buat jadi berkat sekitarnya kita, tapi bahkan kita akan jadi pribadi yang maksimal, jadi berkat untuk bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Makanya iblis hari ini mati-matian bikin banyak anak muda gambar dirinya tuh rusak. Kenapa sih gambar diri kita, pertanyaannya hari ini perlu dipulihkan? Karena Tuhan mau kita menemukan potensi dan panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya kita. Tuhan itu tuh mau kamu tuh menemukan kekuatan kamu, potensi kamu tuh bertumbuh maksimal dalam Tuhan. Kamu sukses dalam setiap aspek kehidupannya kamu. Kamu suatu hari nanti ketika kamu bekerja, kamu punya income yang oke, kamu hidup dalam kelimpahan. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri kita atau membuat diri kita semakin terkenal, enggak. Tapi tujuan Tuhan memberkati hidupnya kita, tujuan Tuhan mau kita maksimal, karena Tuhan pengen suatu hari nanti lewat hidupnya kita, lewat income yang kita punya, lewat penghasilan kita itu jadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini anak-anak muda, daripada kita menghabiskan waktu kita untuk kita ngeluh tentang kehidupan kita, untuk kita komplain sama Tuhan, kita banding-bandingin diri kita sama orang lain, dan daripada kita mengkasihani diri kita sendiri setiap hari gitu ya, lebih baik kita yuk syukurin apa yang udah Tuhan kasih dalam hidupnya kita. Syukuri apa yang memang kita gak bisa rubah, tapi yuk pakai waktu yang ada untuk kita mempertajam diri kita. Rubah sesuatu yang memang kita bisa rubah, perlengkapi dirinya kita, sehingga kita mulai sejak saat ini kita tuh jadi pribadi yang setiap harinya menjadi pribadi yang lebih baik, sampai suatu titik nanti kita mencapai kemaksimalan hidupnya kita. Yuk, hidup kita itu berkualitas atau tidak itu tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidup kita itu berkualitas atau tidak itu tergantung sama tindakannya kita. Kalau kita mau jadi pribadi yang berkualitas, yuk ubah tindakan kita. Kita harus tunjukin bahwa kita pribadi yang memang punya sikap, punya respon yang benar, yang berbeda dari kebanyakan orang. Kalau pola pikir kita benar, tindakan kita benar, maka hasilnya pun kita akan jadi berkat buat banyak orang. Yesus itu mati dan bangkit buat kita, biar potensi dalam diri kita itu bangkit dan kita jadi pribadi yang maksimal dalam Tuhan. Guys, hari ini aku mau bilang, Tuhan Yesus itu sedih banget kalau dia udah datang ke dunia, dia udah mati berkorban buat kita, berikan nyawanya buat kita, dan kita tidak bersyukur atas kehidupan kita.
Tuhan itu sudah ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, tapi kita masih ngerasa, kok aku orang yang gagal, kok aku nggak berguna. Terus kita setiap kali kita ngajar, kita ngerasa kok diri kita nggak cakep sih, kok kita nggak kayak teman-teman kita sih. Ketika kita lakukan itu, sadar atau tidak, kita sedang melukai hatinya Tuhan. Kalau hari ini kita bilang kita sayang sama Tuhan, yuk stop komplain tentang hidupmu. Guys, di dunia ini tidak ada pendapat yang lebih benar daripada pendapat pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus, pencipta langit dan bumi, mengatakan bahwa kamu itu berharga, kamu itu mulia, apa yang jadi alasan kita untuk kita ragu bahwa diri kita itu berharga? Hari ini anak-anak muda, yuk sadari, seperti Daud bilang, jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini biar kita gak cuma sekedar tahu, gak cuma sekedar dengar apa kata orang, tapi benar-benar jiwa kita menyadari bahwa memang kita pribadi yang berharga, kita harus bertumbuh maksimal, dan kita harus jadi berkat buat banyak orang lain. Aku akan tutup dengan satu ayat, Yesaya 43 ayat 4 berkata seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Enggak peduli apapun kata orang, hari ini Yesus bilang sama setiap kamu bahwa kamu itu berharga di matanya Tuhan, dan kamu itu mulia. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Terlepas dari setiap dosa yang udah kita lakukan, seberapa sering kita nyakitin hatinya Tuhan, hari ini Tuhan bilang, aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu, dan kamu itu sangat amat berharga di matanya Tuhan. So yuk hari ini anak-anak muda, sadari kamu sangat berharga di matanya Tuhan. Stop mengkasihani diri kamu sendiri. Stop bandingin diri kamu sendiri. Stop hakimin diri kamu sendiri. Yuk bangkit jadi anak muda yang mensyukuri kehidupan kita. Bangkit jadi anak muda yang maksimal, yang jadi berkat buat banyak orang lain. So hari ini yuk anak-anak muda, aku cuma mau bilang sebelum aku tutup, kamu itu berharga dan kamu mulia di matanya Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami berharga di matanya Tuhan. Apapun dosa yang sudah kami perbuat hari ini Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau yang selalu mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kau tidak pernah pandang hina kami ya Tuhan. Sekalipun banyak orang yang memandang hina kami Tuhan, tapi Kau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Kau Allah yang selalu ada dalam kehidupan ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami berharga di matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus ingatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk jiwa kami menyadari bahwa kami pribadi yang berharga di matanya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu sertai hidupnya kami sampai hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, happy Sunday anak-anak muda, Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman, terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya dong. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa teman-teman scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di GC Youth Online Service minggu depan. Happy Sunday and God bless you.